Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Seli Mustika Ayu dengan NPM 15 12 11 0058, kemudian Wina Safira dengan NPM 20 12 11 0019, dan Friday Novelin Depi dengan NPM 20 12 11 0191. Di materi kali ini, kami akan membahas tentang segmentasi pasar. Nah, definisi dari segmentasi adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. Ada 3 tahap yang dilewati oleh pemasar untuk sampai pada keputusan melakukan segmentasi pasar, yaitu pertama, pemasaran massal, yang kedua, pemasaran produk yang beraneka ragam, yang ketiga, pemasaran sasaran. Berikut ini langkah-langkah segmentasi pasar. Yang pertama, mengidentifikasi variabel segmentasi dan segmentasi pasar. Yang kedua, mengembangkan bentuk segmen yang menghasilkan. Yang ketiga, mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen. Yang keempat, memilih segmen-segmen sasaran. Yang kelima, mengidentifikasi konsep posisi yang memungkinkan. Dan yang keenam, memilih, mengembangkan, dan mengkomunikasikan konsep penetapan posisi yang dipilih. Kemudian, pola segmentasi pasar. Ada 3 pola segmentasi pasar, yaitu pertama, preferensi homogen, yaitu menunjukkan suatu pasar di mana semua pelanggan memiliki preferensi yang sama, di mana pasar tidak menunjukkan segmen alami. Yang kedua, preferensi tersebar, yaitu pada situasi lain yang sangat berbeda, preferensi pelanggan mungkin tersebar di seluruh ruangan yang menunjukkan bahwa pelanggan sangat berbeda dalam preferensi mereka. Yang ketiga, preferensi terkelompok-kelompok, yaitu pasar dapat menunjukkan kelompok-kelompok preferensi yang terpisah-pisah yang disebut segmen pasar alami. Dan ini adalah perbedaan pemasaran massal dan pemasaran segmentasi. Pada pemasaran massal, yang pertama, berasal dari cara produksi massal. Yang kedua, objektifnya adalah mendapatkan laba maksimum. Yang ketiga, konsumen diberlakukan sama di seluruh wilayah geografi dengan produk dan promosi yang sama. Yang keempat, bersifat statis sama dari waktu ke waktu. Dan yang kelima, strategi perusahaan defensif, bertahan dari waktu ke waktu dengan membentengi diri melalui anggaran iklan yang besar dan perbedaan cara kerja produksi. Prosedur segmentasi pasar. 1. Tahap survei. Riset melakukan wawancara untuk mencari penjelasan dan memusatkan perhatian pada kelompok untuk memperoleh pandangan terhadap motivasi konsumen, sikap, dan perilaku. A. Data yang dikumpulkan. B. Sifat dan peringkat kepentingan mereka. C. Kesadaran merek dan peringkat merek. D. Pola penggunaan produk. E. Sikap terhadap golongan produk. F. Demografi, psikografi, dan mediografi dari responden. 2. Tahap analisis. A. Membuat analisis faktor pada data untuk membuang variabel yang berkolerasi tinggi. B. Analisis kelompok untuk penempatan jumlah segmen maksimum. 3. Tahap pembentukan. Masing-masing kelompok sekarang dibentuk dengan persyaratan perbedaan sikap, perilaku, demografi, psikografi, dan kebiasaan konsumsi media mereka. Dasar-dasar untuk membuat segmentasi pasar konsumen. A. Segmentasi geografik. Membuat pasar menjadi beberapa unit secara geografik seperti negara regional, negara bagian, country, kota, atau komplek perumahan. B. Segmentasi demografik. Membagi-bagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kepada variabel seperti umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur kehidupan, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. C. Segmentasi psikografik. Membagi pembeli menjadi kelompok
berbeda berdasarkan kepada karakteristik gaya hidup atau kelas sosial. D. Segmentasi tingkah laku, mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan sikap, penggunaan, atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Konsep segmentasi pasar. A. Segmentasi a priori, segmentasi yang dilakukan sebelum suatu produk diluncurkan ke pasar. Contohnya, pendekatan geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. B. Segmentasi post hoc, segmentasi yang dilakukan setelah produk diluncurkan. Setelah konsumen datang, data lalu dikumpulkan, diolah, dan data itu dapat dipakai untuk menunjukkan siapa mereka. Persyaratan segmentasi yang efektif. 1. Dapat diukur. Ukuran, daya beli, dan profit segmen harus dapat diukur. 2. Cukup besar. Segmen harus cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Segmen harus merupakan kelompok homogen terbesar yang paling mungkin, yang harganya untuk diraih dengan program pemasaran yang dirancang khusus untuk mereka. 3. Dapat dijangkau. Segmen yang dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. 4. Dapat dibedakan. Tingkat segmentasi pasar, yaitu diantaranya pemasaran segmen, pemasaran ceruk, dan pemasaran individual. Selanjutnya adalah penentuan pasar sasaran, yaitu ada 2 langkah-langkahnya, diantaranya mengevaluasi segmen pasar, juga menyeleksi segmen pasar. Selanjutnya adalah pasar sasaran, yaitu kumpulan pembeli dengan kebutuhan, karakteristik, juga serupa yang akan dilayani oleh perusahaan. Berikut macam-macam pasar sasaran, yaitu adalah preferensi homogen yang menunjukkan suatu pasar di mana semua pelanggan memiliki preferensi yang sama dan pasar tidak menunjukkan segmen alami. Berikutnya preferensi tersebar. Pada situasi lain yang sangat berbeda preferensi ini, mungkin tersebar di seluruh ruangan yang menunjukkan bahwa pelanggan sangat berbeda dalam preferensi mereka. Berikutnya preferensi terkelompok, yaitu pasar dapat menunjukkan kelompok-kelompok preferensi yang terpisah-pisah yang disebut segmen pasar alami. Dan terakhir yaitu kriteria pasar sasaran yang optimal, diantaranya responsif, potensi penjualan, pertumbuhan yang memadai, dan juga jangkauan media. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.